perak? Iya. 200 perak apa 50.000? Wah, nggak pernah, Pak. Kalau yang dari sopir itu 250.000 setiap hari. Kalau dari bosnya per bulan, berapa rata-rata? Saya jatahkan dia kena 2.300.000. Kira-kira dalam sebulan nominal bersih yang abang dapatkan berapa? Kurang lebih hampir. Preman ini kan cicunguk kecil kan, tapi raja preman, raja dari preman siapa itu? Mafia. Maraknya aksi premanisme di sejumlah daerah di Indonesia membuat orang nomor satu di Kepolisian Republik Indonesia geram. Dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan terakhir, ribuan orang terduga preman telah diamankan petugas. Ratusan di antaranya bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu benarkah upaya pemerintah ini mampu menanggulangi gangguan keamanan dan investasi di Indonesia? Bersama saya, Dadia Valeri. Inilah iNews Files. Upaya kepolisian memerangi tindak premanisme di tanah air tampaknya tidak main-main. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan anggotanya untuk menindak siapapun, orang maupun kelompok yang mengganggu dan meresahkan masyarakat tanpa pandang bulu. Menindaklanjuti laporan masyarakat, jajaran kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyamaran untuk menyergap salah satu preman di sebuah lahan parkir kafe di Jalan Letjen Suprapto. Saat digerebek, salah satu komplotan yang melihat rekannya diringkus langsung melompat sambil melayangkan bogem mentah hingga mengenai pipi petugas. 4 preman berhasil diringkus dengan tindakan tegas terukur di area parkir. Sementara 2 lainnya yang sempat kabur berhasil diamankan. Masih di Jakarta, upaya kepolisian daerah Polda Metro Jaya memberantas tindak premanisme tegas dilakukan. Salah satu aksi Berantas Jaya 2025 dilakukan di area Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tadi minta berapa? Oh, Mobil box? Pak. Hah? 500 perak. Berapa? 500. 200 perak? Iya. 200 perak apa 50.000? Wah, nggak pernah, Pak. Hah? Tiap hari? Tiap hari Pak saya market, Pak. Berapa? Berapa sekali minta? Saya saya, Pak. Blok Apple. Penghasilan kamu berapa sebulan? Ya. Sehari berapa? Oh, ini nggak tahu, kita 30.000 dapat duit. Iya, saya 40.000. Nggak tentu, Pak. Sebulan? Kalau sebulan kurang ngerti, Pak. Ini store kemana? Hah? Store kemana? Dia nggak ada store, Pak. Operasi Berantas Jaya 2025 lainnya juga dilakukan Polsek Grogol Petamburan. Petugas berhasil mengamankan 40 preman berkedok juru parkir liar. Saat akan ditangkap, salah satu preman mencoba kabur, namun gagal karena terjatuh saat dikejar petugas. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak dalam konferensi pers pada Jumat 16 Mei 2025 mengungkap, dari 9 hingga 15 Mei 2025, Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 1.197 orang. Sebanyak 125 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Sementara 1.072 orang lainnya akan diberikan pembinaan dan pengawasan. Sementara itu di wilayah Jawa Timur, kepolisian berhasil menangkap 2.307 orang preman. Mayoritas mereka yang ditangkap merupakan pelaku penganiayaan disertai tindak pemerasan. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita senjata tajam.
Selanjutnya dari Cimahi, Jawa Barat, 89 orang preman yang kerap meresahkan warga di wilayah hukum Polres Cimahi diciduk Satreskrim Polres Cimahi. Dalam operasi preman tersebut berhasil disita sejumlah barang bukti yang kerap digunakan untuk melakukan curas, seperti senjata tajam dan senjata api rakitan. Pelaku mengaku sudah 9 kali melakukan aksinya dengan menggunakan senjata api rakitan untuk membegal motor hingga akhirnya ditangkap dalam operasi. Terus ke sini sudah berapa lama? Sini dari Januari, Pak. Dari Januari? Ya, Pak. Itu sudah berhasil ngambil apa kemarin? Motor, Pak. Motornya apa? Beat, Pak. Di mana? Di arah Padalarang, Pak. Di arah Padalarang? Ya, Pak. Terus biasanya kalau dapat diambil buat kemana? Dijual, Pak. Dijual berapa harganya? 2 juta, Pak. 2 juta? Ya, Pak. Kamu dapat bagian berapa? 1 juta, Pak. Ya, tak hanya penjual makanan, sopir truk bongkar muat hingga kendaraan umum juga kerap menjadi target pemalakan para preman. Bahkan mereka tak segan menggunakan kekerasan jika uang yang didapat tidak sesuai yang diharapkan. Dan tim iNews Files berkesempatan menemui seorang preman yang sudah belasan tahun menjalankan aksi kekerasan jalanan. Lantas seperti apa aksi premanisme yang dilakukan dan siapa yang menjadi korbannya? Halo Bang, Valeri dari iNews. Oke, kita nanti ngobrol-ngobrol bentar ya Bang ya? Di sekitar sini aja kali ya? Iya, ada tempatnya kan maksudnya buat Ada tempatnya ya? beli maksudnya yang nggak terlalu Oke. kedalamannya. Ada. Oke, kita ngobrol dekat sini ya Bang ya? Berarti nanti ketemuan aja ya? Iring-iringan aja kali kita ya? Ya. Biar sini aja. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang preman yang kerap beraksi di wilayah Jakarta. Saya samarkan identitasnya, saya panggil kakak. Bang, sudah berapa lama menjadi preman? Sekitar 16 tahun. 16 tahun. Sekarang usia? 46 tahun. 46, berarti dari usia 30 tahun. Awal mulanya gimana terlibat tindak premanisme? Dari tuntutan hidup juga, lingkungan sekitar, ya kan, pergaulan yang terlalu bebas. Ya, jadi saya menempuh jalan seperti inilah. Jalan singkat tapi menghasilkan duit. Menghasilkan uang. Sebelumnya pernah punya pekerjaan betul? Punya. Apa sebelumnya profesinya? Ya, berbagai macam usaha pernah. Kerja di restoran pernah. Kuli bangunan pernah. Oke. Ya, di kantor pun pernah. Di kantor pun pernah. Sampai terakhir bekerja berarti usia 30 tahun. Dan sampai sekarang masih aktif? Masih aktif. Masih aktif. Biasanya bagaimana aksi premanisme yang dilakukan? Karena di wilayah saya banyak ruko ataupun pabrik, ya kan sering lalu lalang masuk barang. Nah, saya meminta jatah parkir dengan nominal yang tertentu. Jatah parkir artinya untuk sopir truk bermuatan ini? Iya, untuk jasa keamanan. Jasa keamanan, disebutnya jasa keamanan. Ini ada surat tertulis atau hanya langsung meminta? Langsung minta. Langsung minta. Nominalnya berapa biasanya? Kalau muatan itu truk itu banyak, saya menargetkan 250 satu mobil. 250.000 itu yang dari siapa? Dari supir rata-rata. Dari supir. Dari bosnya? Dari bosnya mungkin kita dapat jasa pengamanan per bulan. Per bulan. Kalau yang dari sopir itu 250.000 setiap hari? Ya, untuk bongkar muatnya dia. Untuk bongkar muat. Oh, setiap ada bongkar muat aja? Berarti nggak setiap hari? Enggak. Oke, kalau dari bosnya per bulan, berapa rata-rata? Saya jatahkan dia kena 2.300.000. 2.300.000. Ini dananya full buat abang atau ada bagi-bagi ke rekan? Saya pribadi untuk kawan-kawan saya paling saya ngasih rokok. Full buat abang itu 2,3 juta sama 250.000 tuh kira-kira sebulan dapat berapa kali setoran? Untuk masuk barangnya sekitar dalam seminggu itu bisa 2 kali. 2 kali, seminggu 2 kali. Ke seminggu 500.000 berarti, sebulan 2 juta. 4,3 juta kira-kira sebulan dapat dari satu tempat ini. Itu untuk mobil doang kan? Itu untuk mobil doang? Iya, belum yang lain-lain jatah per minggu dari ruko. Kalau ruko itu apa lagi? Ya jasa-jasa keamanan aja. Berapa kira-kira biasanya nih? Ya beragam dari 30.000, yang 50.000. 30.000 hingga 50.000
untuk masing-masing pemilik ruko. Pemilik ruko. Kira-kira dalam sebulan nominal bersih yang abang dapatkan berapa? Kurang lebih hampir 9 juta. 9 juta rupiah bersih per bulan itu. Tidak dibagikan ke siapa-siapa lagi? Tidak. Paling cuma uang rokok tadi ke teman-teman. Atau untuk membeli minuman mereka aja. Minuman. Oke, artinya abang kerja aksi premanisme ini sendiri atau ada kelompoknya lagi? Saya ada ormas. Ormas? Abang anggota ormas? Anggota ormas. Oke, dan artinya ini setiap meminta setoran, ada atas nama ormas tersebut? Nah, mereka rata-rata tahu saya itu anggota ormas tertentu. Biasanya daerah penguasaannya di wilayah mana? Sekitar dan kalau tidak diberikan, biasanya bagaimana? biasanya saya agak sedikit ada tindak kekerasan ataupun ancaman Tindakan kekerasan? terhadap mereka. Baik individu atau perusahaan juga? Bersama. Gimana tindak kekerasannya, ancamannya? Ya dengan merusak ataupun melarang mobil dia untuk masuk atau merusak properti dia. Tapi kan abang cuma sendiri, memang di sana nggak ada petugas keamanan atau mereka kan beramai-ramai di sana? Sudah tahu, udah sering. Sudah Tapi sering? saya udah biasa melakukan. Cek-cek aja. Rata-rata karyawan mereka tahu saya, siapa saya ini. Mereka udah tahu. Kalau saya itu bertindak tanpa teman pun saya bisa bertindak sendiri. Ada ketakutan dari mereka? Ada ketakutan dari mereka. Ada ketakutan dari Iya. mereka. Walaupun ada teguran dari pihak kelurahan ataupun dari RW. Pernah dapat teguran? Pernah. Tegurannya seperti apa? Tertulis atau langsung disamperin? Langsung datang ke saya. Oke, dari kelurahan setempat begitu? Untuk tidak menekan secara materi yang terlalu banyak atau permintaan yang terlalu berlebihan. Apa yang abang lakukan waktu ditegur? Saya jawab tinggal simpel, siap, udah. Cuma jawab siap. Lalu tidak pernah ada teguran tambahan yang diberikan? Tidak banyak pernah ada. lebar. Oke, kekerasan yang paling parah yang pernah dilakukan selama aksi premanisme ini? Penganiayaan terhadap supir ada. Penganiayaan terhadap supir dengan tangan kosong atau? Tangan kosong. Tangan kosong? Iya. Dia luka? Luka, sempat divisum, laporan. Nah, jurus saya cuma menghindar aja untuk sementara waktu. Nanti saya balik lagi. Separah apa lukanya? Parah ya, lebam doang ataupun berdarah bibir. Artinya dia sempat buat laporan? Sempat. Ke polisi atau ke atasannya? Polisi dulu. Ke polisi? Abang sempat dicari waktu itu? Kabur? Kabur dulu. Berapa lama menghilang? Ya, sekitar 2 bulan saya balik lagi. Tapi selama belasan tahun, ini sudah tahun ke-16, pernah ada kekhawatiran bisa ditangkap polisi? Tidak, Sama karena saya udah tahu resikonya. Ini kan lagi operasi besar-besaran, tindakan premanisme. Abang masih aktif sampai sekarang? Untuk sekarang ini, saya agak kendorkan aktivitas saya. Karena operasi itu? Karena di daerah saya juga pun setiap gardu ormas itu ditutup sekarang. Gardu ormas ditutup. Oke, tapi jatah uang yang abang dapatkan per bulan, ini berarti nggak ada setoran ke siapapun? Nggak ada, untuk pribadi saya sendiri. Untuk teman juga nggak ada? Dikarenakan kan saya itu bekerja sendiri awalnya, Pak. Tidak ada setoran juga ke petugas mungkin yang Nggak berwenang di situ mungkin? Tidak ada. Petugas keamanan, penegak hukum? Nggak ada. Satpol PP juga nggak ada? Nggak ada. Murni buat Murni abang? buat diri saya sendiri. 9 juta rupiah kira-kira Iya. per bulan. Saya tidak pernah membawa senjata tajam untuk aksi-aksian, saya nggak pernah. Nggak pernah bawa senjata tajam? Cukup dengan ucapan saja. Kalau mereka nggak mengerti, ya tindakan saya sih cuma refleks aja.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajaran di bawahnya untuk menggelar operasi pemberantasan premanisme yang mulai meresahkan masyarakat. Operasi yang dimulai sejak 1 Mei 2025 ini bertujuan untuk menindak tegas para pelaku kejahatan. Mulai dari tindakan pemerasan, pungutan liar, pengancaman, perusakan fasilitas umum, pencemaran nama baik, penghasutan, pengeroyokan, penganiayaan, ujaran kebencian, hingga penculikan. Oke, abang sudah berkeluarga? Berkeluarga. Berkeluarga. Istri tahu? Tahu. Tahu. Semenjak saya udah nggak bekerja, dia tahu aktivitas saya seperti apapun dia tahu. Oke, apa tanggapan dari keluarga mungkin? Cuman bisa diem doang aja udah. Yang taunya kan suami pulang bawa duit. Karena untuk mencukupi kebutuhan Iya. sehari-hari juga. Tapi memang di lingkungan tempat tinggal itu banyak juga yang sama seperti abang aktivitasnya? Banyak. Ada berapa orang teman saya sama. Saya kan dibagi-bagi per wilayah. Oh gitu. Itu yang nentuin siapa berarti? Kesepakatan kita bareng-bareng. Kesepakatan bareng-bareng? Iya. Sebelum untuk menentuin wilayah mana yang kita untuk tagih, gitu. Tempat ini dibagi-bagi aja. Dengan teman-teman abang itu yang bikin kesepakatan pembagian wilayah berapa orang? Ada sekitar 8 orang, 9 orang. 8 sampai 9 orang. Itu semua udah bikin kesepakatan masing-masing. Iya. Wilayah mana, penguasaan masing-masing itu sudah ada kesepakatan. Untuk tidak jadi ntar salah paham itu atau jadi bentrokan sama temen, kita harus punya kesepakatan. Oke, selama 16 tahun itu abang pernah berganti tempat penguasaan, tempat meminta iurannya? Tidak. Nggak pernah berganti? 16 tahun selalu Ya, di dari situ? kesepakatan itu kita harus tetap di situ. Oke, ini kan dari yang teman-teman yang sudah bikin kesepakatan 8 orang. Nah, kalau ada orang lain dari kelompok luar atau orang baru masuk ke wilayah abang, pernah terjadi? Kita pasti ambil tindakan. Tindakan seperti apa? Bisa jadi bentrokan sama kelompok tertentu. Pernah terjadi? Pernah terjadi, ataupun ormas yang lain pernah terjadi. Pernah? Iya, rebutan Bentrok berarti? bentrok. Ada kekerasan? Hampir ada korban jiwa pun ada. Hampir ada korban jiwa? Iya, Itu berarti waktu itu abang sendiri-sendiri atau ada bawa kelompoknya? bawa kelompok saya. Berarti- Didasarkan solidaritas kawan atau anggota ormas, mereka pasti membantu. Artinya yang menentukan akhirnya wilayah itu kembali menjadi kekuasaan abang gimana? Ya dengan pertahankan aja, pertahankan wilayah kita. Kalau dia nggak bisa mengalahkan kita, ya dia nggak bisa masuk. Kayak gimana sehari-hari untuk menghindari razia, menghindari kejaran aparat mungkin? Kita ini sebetulnya sih sebelum ada istilahnya kalau seperti sekarang ini itu mungkin ada operasi-operasi preman itu kita seenggaknya udah dari anggota kita ada yang inilah saling istilahnya saling apa? Ada yang infokan Ya mungkin untuk dapat dari kawan ataupun dari pihak tertentu untuk tidak bergerak dulu. Oke. Iya, itu kita pasti udah diperingati. Tapi artinya tidak pernah ada kerjasama dengan aparat begitu kongkal-lingkong, ini tidak pernah ada ya bang ya? Cuman sebatas ya, mungkin dari aparat tertentu. Kita cuman ngobrol-ngobrol aja biasa. Pernah ngobrol dengan aparat bahkan? Pernah, mau dari pihak Mbak Binsa, ataupun dari Kodim, ataupun dari pihak kepolisian. Mereka tahu aktivitas abang? Mereka tahu. Tahu, apa yang dibicarakan dong? Bicaranya formal, ya kan. Kita kan ya, namanya ibaratnya kita anggap dia mereka tamu, kita jamu, ya kan. Batas ngobrol aja. Sebatas ngobrol. Kalau buat intern dia untuk minta hasil dari kita itu nggak pernah sama sekali sih. Oke, nggak pernah. Ya, cuman kita ada minta hasil. ngerti aja buat ngasih ongkos pulang dia aja. Oke, Iya, berarti tetap merokok-rokok. ada yang diberikan, Ada. tapi tidak besar jumlahnya. Iya. Artinya dari penegak hukum pun tidak berani menertibkan aktivitas abang waktu itu. Oke, abang kan juga tergabung di ormas. Ini berarti uangnya juga tidak disetorkan juga ke ormas itu? Tidak.
Kita kalau lagi ormas ngumpul-ngumpul aja, kita wajib untuk menyediakan sesuatu lah, rokok ataupun minuman. Hanya menjamu. Iya, bentuk solidaritas ke tiap anggota aja. Oke, dari aktivitas premanisme ini berarti sama sekali belum pernah ditangkap polisi? Belum? Sebelumnya pernah masuk penjara mungkin? Pernah. Pernah. Kasus apa? Saya masuk kasus penganiayaan Tahun? sekitar 2003. 2003 kan belum mulai jadi preman, masih kerja kan? Ya cuman saya itu coba-coba bandel. Udah mulai coba-coba waktu itu 2003. Udah mulai minta uang iuran. Iya. Jatah jaga keamanan itu Itulah udah mulai. mulai saya awal itu, tapi saya tetap punya pekerjaan tetap. Penganiayaannya separah apa sampai masuk penjara? Termasuk penganiayaan berat sih kalau bilang. Korban hidup tapi? Korban hidup, penganiayaan berat. Tapi tidak cacat kan? Tidak. Saya kena sekitar 4 tahun lah. 4 tahun. Ada saksi mata di situ? Banyak. Banyak saksi mata? Iya. Kok berani melakukan penganiayaan, banyak saksi mata? Terpengaruh obat. Obat? Obat keras, narkoba? Narkoba. Kalau kita makan narkoba itu ada motivasi untuk menjalankan aksi. Kalau tanpa narkoba, nggak mungkin orang. Ada niatan mungkin untuk berhenti dari premanisme, dari alkohol, dari obat-obatan terlarang, Bang? Kalau buat pengen sadar, ada niatan. Gimana kan saya harus punya kerjaan lain mungkin. Kalau ada kesempatan buat dikasih kerja yang baik, saya mungkin tinggalkan. Apa yang membuat sulit keluar dari lingkaran ini? Faktor teman juga sih. Lingkungan? Kalau nggak ada saya mungkin mereka kurang gimana ya. Mungkin karena saya trik saya udah mungkin dianggap mereka itu udah paham banget untuk medan ini. Iya kan, untuk masuk ke pemilik toko, untuk pemilik gudang, saya itu udah lebih paham. Udah termasuk kalangan senior? Iya, saya yang masih diandalkan mereka. Selama melakukan aksi pemalakan ini, kan orang-orang takut, segan sama abang. Ada bawa senjata tajam mungkin atau apa untuk menakut-nakuti? Saya tidak pernah membawa senjata tajam untuk aksi-aksian, saya nggak pernah. Nggak pernah bawa senjata tajam? Cukup dengan ucapan saja. Kalau mereka nggak mengerti, ya tindakan saya sih cuma refleks aja, udah. Memberi pelajaran aja ke mereka. Jadi ataupun sekali 2 kali pukulan aja udah. Pakaiannya seperti apa kalau sehari-hari? Biasa aja, saya simpel orangnya. Saya nggak perlu harus pakai pakaian formalitas atau membawa-bawa ormas, saya nggak perlu. Atribut itu. ormas pun nggak pernah? Tidak perlu. Walaupun saya nggak tahu anggota ormas, saya nggak perlu seperti itu. Buat apa? Saya datang mereka pun udah pasti. Saya tujuannya seperti itu. Untuk meminta jatah. Jadi masih akan tetap bertahan? Tetap bertahan. Dengan pekerjaan sekarang? Menurut saya penghasilannya lebih dari untuk seorang pekerja. Tidak mengeluarkan tenaga ataupun pikiran. Di bawah santai menghasilkan duit, ya ini ya. Saya nikmatin. Baik, terima kasih Bang Kakak atas waktunya. Iya. Telah berbagi untuk iNews Files. Salam sehat selalu. Iya, siap. Merugikan atau berdampak kepada orang lain atau meresahkan orang lain itu kan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Kita akan proses yang bersangkutan. Kejahatan jalanan dapat mengintai siapa saja tanpa kenal waktu dan tempat. Di dekat stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, aksi pemalakan dengan kekerasan terjadi di tengah keramaian di siang bolong. Tak segan-segan, pelaku pemalakan melukai korbannya dengan cara membacok menggunakan golok hingga terluka. Dalam kamera CCTV terlihat korban sempat berusaha melarikan diri. Namun salah seorang komplotan memukulnya hingga korban terjatuh dan barangnya tercecer lalu diambil pelaku lain. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil membekuk pelaku. Kepada petugas, pelaku mengaku nekat malang untuk membeli minuman keras.
Masih dalam rangka Operasi Brantas Jaya 2025, satu persatu pria yang diduga preman berkedok petugas keamanan diciduk aparat kepolisian Subnit Ranmor di Reskrimum Polda Metro Jaya di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sempat menolak diamankan saat polisi datang. Petugas tetap membawa terduga preman dan seorang pria yang menjadi koordinator. Pelaku tersebut menguasai tanah atau halaman atau ruko yang diduga bahwa dia menggunakan cara-cara premanisme. Artinya premanisme itu sebenarnya mereka tidak punya hak di atas tanah itu. Guna pemeriksaan lebih lanjut, para terduga preman dibawa ke Polda Metro Jaya. Tim Ainus Fals melakukan penelusuran ke lokasi razia Brantas Jaya 2025 di sekitar Pasar Tanah Abang. Di sini masih tampak terlihat parkir liar, di mana sebelumnya sejumlah preman berkedok juru parkir diamankan petugas. Lantas bagaimana penanganan tindak premanisme selanjutnya? Apakah hanya sesaat atau akan rutin dilakukan? Mengingat tindak premanisme masih marak menjamur. Selanjutnya kami pun menemui Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak. Operasi Brantas Jaya 2025 merupakan langkah strategis Polda Metro Jaya dalam merespon keresahan masyarakat terhadap aksi-aksi premanisme yang meresahkan. Nah, operasi ini kan kita gelar dari tanggal 9 Mei sampai dengan 23 Mei 2025 di seluruh wilayah Polda Metro Jaya. Nah, dalam 13 hari terakhir ini, pelaksanaan operasi ini dari tanggal 9 sampai tanggal 21 Mei kemarin, nah, kami berhasil mengamankan 3.093 orang, dan dari 3.093 orang tersebut, sebagian besar itu dari hasil penilaian pemeriksaan dan penyidik itu masih bisa dilakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, sisanya sekitar 266 orang itu mereka kuat dan terbukti untuk melakukan tindak pidana, dan kita tindak lanjuti, kita naikkan tahapnya ke tahap penyidikan dan kita lakukan penahanan. Para terduga tindak pidana ini kita terapkan pasal-pasal yang berbeda. Ya, jadi ada pasal pemerasan 368, kemudian pasal penganiayaan mulai dari pasal 351 sampai 356 tentang penganiayaan, di mana itu penganiayaan biasa sampai dengan ada juga penganiayaan dengan pemberatan, kan, penganiayaan berat. Kita terapkan juga pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian ada juga bagi yang membawa senjata tajam, itu kita terapkan Undang-Undang Darurat 12,1. Seperti pungutan parkir liar, yaitu pungli, kemudian pemalakan, kemudian debt collector, geng motor, terus penguasaan lahan, parkir tanpa izin, intimidasi pada pedagang, sopir angkutan umum, kemudian intimidasi pada warga biasa. Dan premanisme ini juga mencakup kepada mereka yang mengorganisasi kekuatan massa untuk kepentingan pribadi dengan cara melanggar hukum. Ya, kami sampaikan untuk titik rawan. Yang pertama itu terminal-terminal besar seperti Terminal Kampung Rambutan, Terminal Jakarta Kalideres, kemudian Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur, terus pasar tradisional seperti Pasar Tanah Abang, Pasar Jatinegara, Pasar Senen, kemudian daerah pelabuhan dan pergudangan di kawasan Tanjung Priok, kemudian daerah area parkir liar, dan tempat wisata seperti Kota Tua dan Tugu Monas, kemudian sejumlah titik di perbatasan kota terutama yang menjadi simpul ekonomi informal. Kita pasti akan melakukan tindakan hukum bagi mereka-mereka yang akan mengulangi lagi. Karena kan kita sudah memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tindakan yang namanya merugikan atau berdampak kepada orang lain atau meresahkan orang lain itu kan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Maka
Kalau kalau nanti ke depan mereka masih melakukan perbuatan yang sama atau bisa kita buktikan tidak pidananya, maka kita akan proses yang bersangkutan. Oleh sebab itu, kami pada saat ini juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berani untuk melaporkan segala suatu tindakan, semua praktik-praktik premanisme yang ada di wilayah tempat tinggal seluruh saudara berada. Segera laporkan, sampaikan informasi sekecil apapun, dan itu pasti akan kami tindak lanjuti. Sering ini operasi preman, sebulan batas waktunya. Setelah itu yang dihukum tadi lepas, ya kambuh lagi. Usaha kepolisian dalam memberantas tindak premanisme perlu diacungi jempol. Namun apakah langkah tersebut dapat meredam tindak kriminalitas yang dilakukan preman dengan berbagai modus? Saya pun menemui Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri periode 2008 hingga 2009. Lantas, langkah apa yang tepat untuk memberantas tindak premanisme di Indonesia? Saat ini sudah bersama saya ex-Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, operasi Brantas Jaya untuk memberantas premanisme sudah tepat menurut Anda? Operasi kayak gitu tuh udah puluhan, mungkin udah 30 kali lebih gitu. Coba ganti nama ya Pak ya? Ya, operasi pekat, penyakit masyarakat, operasi preman, operasi apalah gitu-gitu. Jadi makanya sebagian besar rakyat Indonesia pesimis gitu, tidak optimis. Nah, kemarin kan sudah dilakukan operasi. Tiap Polres nangkap ada yang 70, ada yang 100. Masyarakat bertanya, ditangkap itu akan dibina, akan diproses hukum, atau akan apa? Dan setelah ditangkap itu menyelesaikan masalah apa tidak? Kemudian preman itu timbul karena apa? Penyebab preman itu timbul karena apa? Belum terjawab kan? Jadi harus diberantas sampai tahu kenapa aksi premanisme ini marak terjadi ya Pak Susno ya? Sejak dari dulu akar masalahnya tidak diselesaikan. Tapi kalau hanya untuk membuat rasa tenang sesaat, ya bagus. Ini kan sudah takut sekarang kan? Tidak ada lagi parkir liar di beberapa tempat. Mungkin tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang didodok-dodok minta sumbangan THR. Oh, hari raya udah lewat. Pungutan liar. Tidak ada lagi pungutan liar. Tidak ada lagi perusahaan dipaksa untuk menerima seseorang melewati jalur suatu organisasi preman gitu kan. Nah, sesaat, tapi apakah akan terus begitu? Nah, ini perlu diselesaikan akar masalah. Dan akar masalah itu bukan masalah polisi saja. Polisi hanya ngatasi yang nampak. Tapi yang di bawah, yang menyebabkan preman ini tugas negara. Siapa negara itu? Ya siapa yang harus ngatasi kemiskinan? Siapa yang harus ngatasi pengangguran? Siapa yang harus ngatasi ketidakadilan? Siapa yang harus mengatasi segala macam persoalan-persoalan masyarakat ini? Ya negara. Ya. Jadi persoalannya karena ingin mencari uang secara instan, begitu akar masalahnya, kemiskinan struktural begitu Pak Susno? Bisa dikatakan ya. Kalau sudah amanat perut, ya tidak ada rasa takut lagi orang itu. Kalau mabuk masih ada rasa takut. Oh karena mabuk jadi preman? Enggak. Kalau udah mabuk itu sempoyongan gini kan. Siapa yang takut? Didorong gitu aja jatuh. Tapi kalau perut, kemiskinan, kebutuhan dan sebagainya itu mereka pertaruhkan. Tapi nanti pasti ada yang komentar di wawancara kita nih. Wah, saya juga miskin, bisa ngatasi. Tidak semua orang bisa mengatasi kemiskinan, tidak semua orang bisa mengatasi masalah perutnya. Nah, kalau semua orang berpikir panjang bahwa masalah perut tidak bisa diatasi dengan main preman atau main melakukan kriminal,
maka negara ini aman. Tapi mayoritas ingin cari jalan pintas. Oleh karena itu, ciptakanlah lapangan kerja, tingkatkanlah kesejahteraan dan sebagainya dan sebagainya. Preman ini kan cicunguk kecil kan, tapi raja preman, raja diraja dari preman siapa itu? Mafia. Ada yang mengkoordinir? Mafia itu nggak dikoordinir karena dia punya kekuasaan, karena dia punya kekuatan, maka dia bisa mengatur, bisa merampas segala sesuatu. Bagaimanapun juga saya setuju, bagus ada Satgas, kita dukung karena ini perintah Presiden dan bergerak. Tapi jangan AAT, apa AAT? Anget-anget kayak ayam. Lah, mengapa? Hanya sementara gitu ya? Mengapa bisa bilang begitu? Saya ini bicara pengalaman. Pengalaman saya jadi Polri, dulu sering ini operasi preman, sebulan batas waktunya. Targetnya ini banyak yang ketangkap. Kemudian ada yang diproses hukum, ada yang dibina, dilepaskan. Setelah itu yang dihukum dan dilepas, dia kambuh lagi. Tidak menimbulkan efek jera. Ya buktinya masih ada. Bahkan tambah banyak, tambah kejam mungkin. Kemudian yang lebih lagi ada masalah ketidakadilan, ada preman ini. Karena ketidakadilan misalnya tanah rakyat dirampas ya oleh kelompok mafia tanah. Mereka lapor kepada aparat, tidak ada respon. Ini yang harus diungkap. Mafia ini kakaknya, mbahnya preman. Tapi dari sisi penegakan hukum ini kan selain preman, tapi juga ada ormas atau oknum yang mengatasnamakan ormas. Ini juga mampu diberantas, Pak Susno? Kita harus bedakan antara ormas dengan preman ya. Kenapa dibedakan? Ormas itu sangat bagus, cita-citanya bagus, tujuan pendiriannya bagus, dan dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang tentang ormas, tetapi di balik ormas itu ada orang yang ngawaki. Orang yang berada di dalam ormas melakukan kejahatan seperti memeras, memalak, menganiaya, mencuri, dan sebagainya. Ini kan pelanggaran pidana. Artinya ini oknum, bukan semuanya. Kita tidak sebut oknum, tapi dia manusia yang berbaju kebetulan anggota ormas. Jadi jangankan anggota ormas, kan ASN saja ada yang melakukan kejahatan. Aparat penegak hukum aja ada yang melakukan kejahatan, aparat penegak hukum. Ya tadi kita sebutkan hakim dan sebagainya kan. Ini kan anggota ormas melakukan kejahatan. Ya, jangan dicap ormasnya yang jahat, anggotanya. Oleh karena itu, tangkap dia, proses secara hukum. Jangan dilihat mau ketuanya kek, mau sekjennya kek, mau anggotanya kek. Tindak tegas semua. Tindak tegas semua. Dan juga bagi instansi yang menerbitkan izin ormas ini, ya betul-betul membina gitu. Kalau tahu ada anggota ormas yang seperti itu, ya tolonglah dipanggil, diingatkan pimpinan ormasnya, anggotamu begini, pakai baju organisasimu. Itulah gunanya aparat. Pak Susno, tapi dari pengalaman puluhan tahun di bidang reserse, mungkin Pak Susno ada pemetaan wilayah mana, terutama di Jabodetabek, yang paling rawan tindak premanisme? Ya kalau kita ya kan jelas pertama Jakarta. Mengapa Jakarta? Karena Jakarta kan kota besar. Iya. Kalau kota besar, ya penyakit masyarakatnya ya banyak. Kemudian berikut adalah wilayah atau kota-kota yang mengapit Jakarta. Iya, Bekasi, Tangerang, dan sebagainya gitu. Oke, Pak Susno, tapi dari sisi tadi mungkin bagaimana upaya Satgas dan operasi Berantas Jaya yang sudah berjalan ini supaya lebih maksimal agar tindakan ini premanisme bisa diberantas sampai ke akar-akarnya? Ya, karena ada evaluasi ya. Kemudian sebulan dia berjalan, dievaluasi apa masukan masyarakat, kemudian dikaji apa yang menjadi penyebabnya. Dan yang ngatasi ini bukan hanya tugas Polri. Tugas siapa? Ya,
Pemda, kota, kabupaten, Pemprov, kemudian kementerian, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama, ada Kementerian Perdagangan, dan sebagainya dan sebagainya. Ayo sesuai bidang tugasnya masing-masing selesaikan ini. Nah, kita misalnya saja ya, saya kagum sama Gubernur Jawa Barat. Dia bertindak gitu. Contohnya apa? Preman dia sikati dengan kerjasama sama aparat. Kemudian setelah itu anak-anak nakal yang nanti cenderung untuk jadi preman dia kirim ke barak militer untuk dididik, bukan untuk disiksa, bukan untuk dilanggar HAM ya. Ada yang protes kan? Yang protes yang tidak berbuat gitu. Ini beberapa upaya yang tepat artinya. Iya. Baik, tapi Anda melihat dari persoalan ini ada mungkin karena minim pengawasan dari pemerintah dan lembaga terkait? Iya. Mari kita tanya, lembaga yang mengeluarkan perizinan daripada ormas misalnya, karena ada yang menuduh ormas, ada anggota ormas jadi preman kan? Ya. Mereka mengawasi tidak? Harusnya ini tanggung jawab masing-masing Ya lembaga yang tanggung jawab, mengeluarkan. jangan hanya menerbitkan izin tapi tidak ngawasi gitu kan. Gampang menerbitkan izin, awasi dong. Jangan hanya Polri saja disuruh menindak kalau dia sudah berbuat gitu kan. Nggak selesai-selesai masalah. Negara yang harus bertanggung jawab. Ini berarti dibutuhkan koordinasi lintas sektoral, tidak hanya aparat penegak hukum, tapi dari kementerian lembaga harus berkoordinasi, mengawasi, dan tentunya memberantas masalah sampai ke akarnya. Sampai tindakan ke akarnya. premanisme ini. Ya. Terima kasih banyak mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J telah berbagi di iNews Files. Semoga preman kita habis, mafia juga diberantas. Amin. Amin, terima kasih Pak Susno. Suburnya praktik premanisme, mulai dari tindakan pemalakan, intimidasi hingga ancaman, telah meresahkan masyarakat. Butuh konsistensi dan ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menuntaskannya. Karena memberantas preman tidak cukup hanya dengan razia sesaat, melalui bentuk operasi musiman. Tak boleh pandang bulu, mulai dari preman jalanan hingga preman berkedok ormas maupun aparat, harus diberantas hingga tuntas. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan.